Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ilmiah. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang analisis regresi berganda, langkah dengan menggunakan Microsoft Excel dan membaca outputnya. Pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, pada malam hari ini kita akan menganalisis dengan menggunakan Microsoft Excel secara manual, kemudian menggunakan fasilitas data analisis pada Microsoft Excel. Namun sebelumnya saya sedikit menyinggung terlebih dahulu tentang analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis ketergantungan yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung berdasarkan satu atau lebih nilai variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka disebut dengan analisis regresi sederhana. Tetapi jika jumlah variabel bebas dua atau lebih disebut dengan regresi berganda. Nah, pada malam hari ini yang akan kita pelajari adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi sederhana sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 sampai dengan Bn X yang ke N plus E. Di mana Y adalah nilai variabel tergantung atau nilai yang diprediksikan. A itu adalah intercept atau konstanta. B1 koefisien regresi untuk X1. B2 koefisien regresi untuk X2. Bn koefisien regresi untuk X yang ke N. X1 adalah variabel bebas pertama, X2 variabel bebas kedua, Xn adalah variabel bebas yang ke N. Kemudian E adalah nilai residu. Contoh, seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh harga X1 dan pendapatan X2 terhadap volume penjualan Y. Untuk keperluan tersebut, peneliti mengambil data selama 14 tahun, time series, sebagai berikut. Ini adalah datanya, semacam ini. X1 adalah harga, X2 adalah pendapatan, kemudian Y adalah volume penjualan. Saya akan analisis ini dengan menggunakan Excel secara manual terlebih dahulu. Ini adalah datanya. Tampilkan. Nah, ini adalah datanya. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan B1X1 plus B2X2 plus E. Ini karena jumlah variabel bebasnya adalah hanya 2, X1 dan X2. Untuk membuat persamaan ini, maka A, B1, B2 ini ya. Itu kalau dikalikan dengan matrik N yang terdiri dari N, sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X2 ininya apa namanya? Ke samping dan ke bawahnya sama ini, maka akan menghasilkan matrik sigma Y X1, sigma Y X2. Oleh karena itu, maka saya harus membuat matrik ini dulu. Matrik ini saya buat terlebih dahulu. Ini saya akan membuat matrik ini terlebih dahulu. Caranya adalah N. N-nya kita sudah tahu. N-nya kita sudah tahu yaitu Yaitu 14 pengamatan. Kemudian sigma X1, sigma X2, maka ini kita jumlahkan. Sigma X1, X2, kemudian sigma Y kita jumlahkan ini ya. Kemudian sigma X1 kuadrat, maka X1-nya kita kuadratkan. Kita tarik ke bawah, copy. Kemudian sigma X2 kuadrat, maka X2-nya kita kuadratkan. Kemudian sigma XY, perkalian antara X1 dan X2 untuk ngisi ini, kita kalikan saja. X1 dikalikan dengan X2. Tarik ke bawah.
Kemudian yang berikutnya sigma X1Y, kita kalikan saja. X1 dikalikan dengan Y, tarik ke bawah. Kemudian X2 dengan Y, tarik ke bawah. Di copy ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Ya, dengan demikian maka kita bisa ngisi ini adalah 14 N-nya. Kemudian sigma X1-nya adalah 54. Kemudian sigma X2-nya adalah 76. Ke bawahnya sama 54. Kemudian 76. Kemudian yang berikutnya adalah sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadratnya adalah 224. Kemudian sigma X1 X2 285, ke bawahnya sama 285. Kemudian sigma X2 kuadrat adalah 434. Kemudian sigma Y-nya adalah 121. Kemudian sigma Y dikalikan X1, sigma Y dikalikan X1 437. Sigma Y dikalikan X2 701. Nah, ini sudah. Kemudian yang berikutnya untuk mencari persamaan ini Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, untuk mencari A adalah determinan matriks A1 dibagi dengan determinan matriks A. Oleh karena itu, maka saya buat matriks A-nya terlebih dahulu. Saya buat matriks A-nya. Ini adalah matriks A-nya ini. Ini adalah matriks A. Saya kopikan saja ini. Nah, ini adalah matriks A. Kemudian yang berikutnya, saya cari matriks A1. Matriks A2. Matriks A3. Apa sih yang membedakan antara matriks A1, A2, dan A3? Adalah kalau kita mencari matriks A1, maka kolom yang pertama kita ganti dengan nilai ini. Sigma Y, kemudian sigma Y kalikan X1, sigma Y dikalikan X2. Ini adalah matriks A1, jadi kolom 1 yang kita ganti. Kemudian matriks A2, kolom kedua yang kita ganti. Matriks A3, kolom ketiga yang kita ganti. Nah, sekarang kita harus mencari nilai determinannya. Kita mencari nilai determinannya, caranya adalah dengan cara sama dengan M determ. Nah, ini M determ, kurung buka. Nah, kita blok. Nah, ini kemudian yang matriks A1 kita cari determinannya M determ. Kurung buka. Kita blok. Kurung tutup, enter. Kemudian matriks A2 kita juga cari. M determ. Kurung buka. Kita blok matriksnya. Kurung tutup, enter. Matriks A3 kita cari determinannya. M determ. Kita blok matriksnya. Nah, sudah. Ini adalah sudah Ini adalah matriks A1, A2, A3, ini adalah matriks A. Sehingga untuk mencari A konstantanya adalah sama dengan matriks A1 nih dibagi dengan matriks A. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, biar 3 angka di belakang koma. Kemudian yang berikutnya untuk matriks B1 ini adalah matriks A2 dibagi dengan matriks A. Kemudian yang berikutnya
untuk mencari nilai B2 adalah matriks A3 dibagi dengan matriks A. Sehingga persamaannya menjadi, ini persamaannya menjadi Y, persamaannya menjadi Y sama dengan A-nya adalah 3,530 min 1,025 X1 plus 1,670 X2 plus X. Nah, ini adalah apa namanya? Ini adalah persamaan regresinya semacam itu. Ini adalah persamaan regresinya seperti itu. Artinya adalah apabila harga dan pendapatan 0, maka penjualan akan sebesar 3,530. Kemudian koefisien untuk X1 negatif 1,025, artinya adalah ketika X1 naik 1 satuan, maka penjualan itu akan turun sebesar 1,025 satuan. Kemudian yang ini B2 pendapatan, artinya adalah apabila pendapatan naik 1 satuan, maka penjualan akan naik sebesar 1,670. Itu adalah persamaan regresinya. Untuk mencari persamaan regresi ini, saudara bisa juga menggunakan cara ini. Ini kita blok dulu. Untuk A itu adalah apa namanya? Konstanta, B1, B2 gitu ya. Kita gunakan fungsi ini. Kita gunakan fungsi ini Linus ya. Kita kalau belum ketemu ini di statistikal, kemudian dicari LL. Nah, ini ada Linus, kemudian Y-nya mana? Y-nya kan ini. Kita blok Y-nya. Kemudian X-nya mana? Ini X1, X2. Kemudian ini kita isi true ya. Kemudian ini juga true. Kemudian supaya muncul ketiga angkanya tersebut, maka jangan di OK. Kalau di OK nanti hanya muncul koefisien satu koefisien saja. Caranya adalah Ctrl Shift ya, Ctrl Shift. Kemudian ditekan saja Ctrl Shift-nya, kemudian di Enter atau di OK. Nah ini sama. Ini adalah konstantanya, ini adalah A-nya. Ini A-nya, kemudian ini adalah B1-nya. B1-nya, ini adalah B2-nya. Begitu, itu adalah cara untuk mencari persamaan regresi secara manual dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Jadi meskipun manual ya tidak manual sekali lah, tapi menggunakan bantuan Microsoft Excel. Kemudian cara yang berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana melakukan analisis data dengan menggunakan data analisis. Namun demikian, untuk menggunakan data analisis harus dipastikan bahwa analisis toolpack pada laptop saudara itu harus sudah terinstall. Video bagaimana cara menginstal analisis toolpack sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Caranya bagaimana? Kita klik data, kemudian data analisis nih ya, data analisis. Kemudian yang berikutnya adalah kita cari regression. Regression, oke. Kemudian Y-nya ini. Kemudian ini kalau di blok dengan nama variabelnya, bisa juga ini. Ini nama variabelnya ikut diblok. Kemudian X-nya juga X1, X2 ikut diblok.
Tetapi karena nama variabelnya ikut di blok, maka labelnya itu kita contreng. Tetapi kalau nama variabelnya tidak ikut di blok, labelnya jangan dicontreng, ya. Kita contreng, kemudian oke. Nah, ini adalah persamaan regresinya ini. Ini adalah persamaan regresinya. Ini kita baca dulu persamaan regresinya. Y sama dengan 3,530. Sama dengan yang tadi. Kemudian B1-nya adalah negatif 0,25. Kemudian X2-nya adalah 1,670. Intercept sebesar 3,530 artinya adalah apabila harga 0, harga 0, pendapatan juga 0, maka penjualan akan sebesar 3,530. Kemudian yang berikutnya koefisien untuk X1 negatif 0,125 artinya adalah apabila harga naik sebesar 1 satuan maka penjualan akan turun sebesar 1,025 dengan asumsi variabel pendapatan tetap. Kemudian koefisien regresi untuk pendapatan sebesar 1,670 artinya adalah apabila pendapatan naik sebesar 1 satuan maka penjualan akan naik sebesar 1,670 dengan asumsi variabel lainnya tetap, yaitu variabel harga tetap. Kemudian ini adalah standar error. Standar error koefisien regresi, yaitu penyimpangan dari nilai koefisien regresi tersebut. Ini adalah standar error dari koefisien regresi tersebut. Ini standar error untuk B1 adalah 0,350, kemudian standar error untuk B2 0,30. Kemudian yang berikutnya ini adalah nilai tes statistik. Tes statistik ini diperoleh dari koefisien dibagi dengan standar errornya. Koefisien dibagi dengan standar errornya. Ini digunakan untuk menguji hipotesis apakah X1 itu signifikan atau tidak. Kalau ujinya satu ujung, maka kita bandingkan dengan T-tabel. T-tabelnya adalah cara melihat T-tabelnya ke sampingnya 5%, ke bawahnya adalah N-K. N-nya adalah 14, K-nya adalah 3, yaitu 2 variabel bebas, 1 variabel tergantung. Sehingga ke sampingnya 0,05, ke bawahnya 11. Maka nilai tabel T-nya adalah sebagai berikut. Tabel T-nya 0,05, ke bawahnya 11, nih ya. Ke sampingnya 0,05, ke bawahnya 11. 1,80. 1,80. Kita bandingkan ini dengan 1,80. 1,80. Yang ini T-hitungnya kalau menggunakan uji satu ujung, ini ujinya adalah uji hipotesis satu ujung sebelah kiri, apakah terdapat pengaruh negatif ya, apakah terdapat pengaruh negatif harga terhadap penjualan satu ujung sebelah kiri, maka di sini adalah 1,8 negatif. 1,80 negatif. Karena T hitungnya lebih kecil, ini adalah daerah HA. Kemudian ini adalah daerah HO-nya. Karena T hitungnya lebih kecil, negatif 2,929 dibandingkan dengan negatif 1,80, maka yang diterima adalah HA. Artinya
terdapat pengaruh negatif harga terhadap penjualan. Kemudian yang berikutnya, sehingga ini signifikan. Kemudian yang berikutnya, ujinya satu ujung sebelah kanan. Apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap penjualan? Ini 180. 180 ini HA. Ini adalah HO. Nah, ini ya. Ternyata bahwa T hitungnya adalah 5, berarti jatuh di daerah HA. Jatuh di daerah HA artinya signifikan, terdapat pengaruh positif pendapatan terhadap penjualan. Nah, ini apabila saudara menggunakan T-tabel caranya semacam itu, tetapi saudara bisa juga cukup dengan melihat tingkat signifikansinya saja. Di sini signifikansinya 0,013. Lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga dinyatakan signifikan. Kemudian yang di sini tingkat signifikansinya adalah 0,000, lebih kecil daripada alfa sehingga dinyatakan signifikan. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah multiple R, yaitu korelasi simultan variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Jadi yaitu sebesar 9,27. Kemudian yang di sini ini adalah multiple R, R square atau koefisien determinasi. Artinya adalah bahwa 86% variasi penjualan ditentukan oleh variasi harga dan pendapatan. Sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian ini adalah R square adjusted, yaitu R square yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel dan jumlah pengamatan. Kemudian yang di sini adalah standar error estimate. Standar error estimate yaitu penyimpangan dari persamaan regresi tersebut. Kemudian observation adalah jumlah pengamatan. Kemudian yang berikutnya ini dua DF itu ya, DF bacanya DF regression. Itu adalah K-1 2. K itu adalah jumlah variabel dikurangi 1 2. Kemudian angka 11 di situ adalah degree of freedom residual N-K. N-K artinya adalah 14 dikurangi 3, 11. Kemudian angka 13 itu adalah degree of freedom total, 13. 13 itu adalah degree of freedom total. Itu diperoleh dari N-1. N-1. N-1 14 dikurangi 1. Kemudian yang di sini ini adalah sum square regression. Kalau ini namanya adalah sum square residual. Kalau yang di sini sum square total. Jadi sum square regression ditambah sum square residual ketemu sum square total. Degree of freedom regression ditambah degree of freedom residual ketemu degree of freedom total. Kalau ini bacanya adalah mean square. Mean square regression diperoleh dari mana? Sum square regression dibagi degree of freedom regression. 104 dibagi 2, ketemu 52. Kalau ini namanya adalah mean square residual. Diperoleh dari sum square residual dibagi degree of freedom residual. Atau 17 dibagi 11 ketemu 1, kemudian yang ini adalah F hitung. F hitung itu diperoleh dari mean square regression ini ya, dibagi dengan mean square residual. Mean square regression dibagi dengan mean square residual. Maka ketemunya adalah 52 dibagi dengan 1,5 ketemunya 33,68. Ini adalah digunakan untuk uji ketepatan model. Apakah persamaan regresi ini fit atau tidak?
dengan F hitung sebesar 33,689 ya. Kita bandingkan dengan F tabel. F tabel dengan derajat bebas, ke sampingnya 2, ke bawahnya 11. Ke sampingnya K-1, ke bawahnya N-K. Kita buka tabel F. Kita buka tabel F. Nah, ini adalah tabel F. Ke sampingnya 2, ke bawahnya 11. 3,89. 3,98. 3,98. Sehingga ini lebih besar daripada tabel. Karena lebih besar maka model dinyatakan fit. Atau saudara juga bisa melihat dengan nilai ini. Ini tingkat signifikansinya adalah 0,00. Nah ini 0,00 lebih kecil daripada alfa, maka model dinyatakan fit. Begitu, itu adalah output regresi apabila kita menggunakan Microsoft Excel. Angka-angka di sini semuanya adalah berkaitan satu sama lain. Angka-angka di sini semuanya berkaitan satu sama lain. Sehingga apabila angka-angka yang ada di sini saya hapus ya, ini saya hapus semua. Saya hapus semua. Kemudian di sini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Kemudian di sini saya hapus. Kemudian di sini saya hapus. Kemudian di sini saya hapus. Bagaimana cara mengembalikannya kembali? Ini 2 ditambah berapa sama dengan 11 ya, sama dengan 13 ya, 13 dikurangi dengan 2. Tuh kan? Ini caranya gimana? Ya berarti total dikurangi dengan, kemudian mean square-nya bagaimana? Mean square regression, sum square regression dibagi dengan degree of freedom regression. Kalau sini bagaimana? Sum square residual dibagi dengan degree of freedom residual. Gitu kan? Kalau F-nya bagaimana? Mean square regression ini dibagi dengan mean square residual. Gitu kan? Kemudian yang berikutnya, R square-nya berapa? R square-nya adalah sum square regression dibagi dengan sum square totalnya. Kemudian multiple R-nya berapa? R kuadratnya segini, berarti R-nya kan akarnya, SIRT. Nah, kemudian standar errornya gimana? Akar dari mean square residual, SIRT. Kemudian SIRT, kemudian ini akar dari mean square residual. Observasinya berapa? N-1 13, berarti E-nya kan 14. Kemudian sininya berapa? Nah ini saudara harus masukkan ke dalam rumus ini nih. Silakan saudara hitung sendiri. R adjusted ya, R adjusted, R kuadrat adjusted. R kuadrat adjusted itu diperoleh dari R kuadrat dikurangi P1 min R kuadrat ini ya dibagi N min P min 1. N min P min 1. Sehingga R kuadrat 0,80 dikurangi P jumlah variabel bebas 2 dikalikan 1 min R kuadrat 0,86 dibagi N jumlah pengamatan 14 dikurangi P 2 dikurangi 1. Tadi ketemunya berapa di sini ya? Nanti silakan saudara hitung sendiri. Itu cara menghitung R square adjusted.
Kemudian yang berikutnya adalah ini. Standar errornya berapa ini? Kemudian test statnya berapa ini? Koefisiennya berapa? Nah, ini untuk kayak gini, saudara bisa menggunakan bantuan segitiga ya, segitiga ajaib apa ini? B, kemudian SB ketemu T. Nah, ini kalau saudara mencari ini adalah mencari apa? Ini adalah mencari SB, maka SB-nya saudara tutup. SB standar error, maka SB-nya tutup. Itu diperoleh B dibagi T, maka ini B dibagi T. Nah, kemudian ini saudara mencari T, maka T-nya kita tutup. Maka B koefisien regresi dibagi dengan standar errornya. Ini dibagi standar errornya. Nah, kemudian yang terakhir kita mencari B. B ini B-nya kita tutup, maka SB dikalikan T. Ini sama dengan SB dikalikan dengan T. Nah, sudah ketemu semua nilai-nilainya sudah kita kembalikan. Jadi angka-angka pada output summary pada output summary output ANOVA dan koefisien itu saling berkait satu sama lain. Saya rasa itu latihan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.